Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal project mata kuliah MPPL yang berjudul dengan perancangan aplikasi mobile e-learning. Mungkin sebelumnya eh, kami perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada Nayaka dengan NIM 003, Gibran dengan NIM 008, Haika dengan NIM 011, Andes dengan NIM 029, saya dan Endra dengan NIM 039, dan Raffi Rojaga dengan NIM 043. Next. Oke, boleh untuk Mas Gibran. Oke, di sini ada latar belakang yaitu latar belakangnya perkembangan teknologi mendorong kebutuhan akan sistem pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses. Berdasarkan dokumen perencanaan proyek, dibutuhkan sebuah aplikasi mobile e-learning yang memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran, mengerjakan kuis dan tugas, serta memantau progres belajar secara digital. Selain itu, pengajar pengajar memerlukan sarana untuk mengelola kursus, modul, evaluasi, dan laporan hasil belajar siswa secara terintegrasi. Oleh karena itu, proyek ini dirancang untuk membangun aplikasi mobile e-learning yang memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, seperti performa, keamanan, skalabilitas, dan kemudahan penggunaan, sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dalam dokumen. Boleh di next. Adapun tujuan proyek ini, yang pertama itu untuk menyediakan platform pembelajaran mobile, eh, memfasilitasi proses pembelajaran, memberikan alat pengolahan kursus, dan mencapai standar kualitas. Ya, di sini terdapat gambaran umum dan stakeholder yang diperlukan. Jadi jenisnya ini aplikasi mobile ya, menggunakan sistem operasi Android. Penggunanya itu bisa siswa, pengajar, dan admin. Platformnya itu pasti di Android versi 8 ke atas. Terus siswanya nanti akan belajar kuis, tugas diskusi, terus pengajarnya bisa mengelola kursus, modul, dan nilai, dan adminnya bisa mengelola user dan sistem. Boleh di next. Nah, di sini ada fitur-fitur utama di dalam aplikasi, yaitu yang pertama ada login dan register, terus ada juga yang kedua mencari kelas, terus bisa menambahkan kelas atau membuat atau masuk kelas baru, terus bisa membuat kelas, dapat menginvite murid, pembuat kelasnya juga dapat membuat materi dan tugas, pembuat kelas dapat memulai meeting, dan juga terdapat kalender yang sinkron dengan kelas masing-masing jika ada tugas atau assignment. Terus dapat profile setting, materi video dan teks, terus tersedia di offline mode juga biar bisa di-download materinya. Boleh next. Di sini terdapat kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Jadi yang fungsional itu ada autentikasi dan otorisasi, profil pengguna, manajemen kursus, pendaftaran kursus, pembelajaran, kuis dan tugas, forum dan pesan, laporan dan statistik, offline caching. Dan untuk non-fungsional ini ada performa load kurang lebih dari 2 detik, terus API-nya kurang lebih dari 500 millisecond, terus scalability-nya ada 1000 user active, terus security-nya pakai hashing password, HTTPS access control. Compatibility-nya itu di Android di 8.0 plus atau di atasnya. Terus maintainability-nya menggunakan MVVM atau Clean Architecture. Boleh next. Oke, selanjutnya ada tadi metodologi penelitian dan desain sistem. Bukan penelitian, sorry, metodologi proyek. Jadi untuk use case diagramnya seperti berikut yang ada di layar. Jadi akan ada 3 pengguna ya, yaitu student, instructor, dan admin. Nah, untuk e-learning app-nya ini sendiri, sorry, untuk e-learning app-nya sendiri, apakah terdengar? Aman? Oke. Jadi untuk e-learning app-nya itu terdiri dari 3 user, student, instructor, dan admin. Kembali lagi. Untuk student, dia dapat mengakses browse courses untuk mencari course yang ingin ia cari. Kemudian ada enroll course, mengambil course, kemudian view lesson, melihat pembelajaran dari course tersebut, mengambil quiz dengan take quiz, dan submit assignment.
post discussion, view progress, dan register serta login. Nah, register serta login ini juga dapat diakses oleh instruktur, di mana instruktur itu dapat menggrade assignment oleh student, kemudian dia bisa view reports, membuat course, dan memanage konten dari course tersebut. Kemudian ada admin, di mana admin dapat memanage user dari student dan instruktur tadi, serta memanage konten juga. Dan untuk activity diagramnya adalah sebagai berikut, yaitu user dapat membuka aplikasi, ya dapat login dan register, kemudian apakah ia ingin search course atau tidak. Jika ya, ia akan search atau browse. Jika tidak, ia akan langsung ke open course detail. Nah, setelah course detail ini dia akan ngecek gitu, akan melihat gitu apakah dia sudah enroll atau belum. Kalau misalnya belum enroll, dia bisa press enroll. Kalau sudah enroll, tinggal start first lesson aja. Nah, kalau first lessonnya udah selesai, mark lesson completed dan progress akan terupdate. Oke, untuk sequence diagramnya ya. Jadi ini yang pertama tuh ada sequence diagram student. Jadi ini tuh ngegambarin alur interaksi siswa student saat mengakses materi pembelajaran dan mengerjakan kuis melalui aplikasi mobile. Jadi aktor dan komponen itu ada student, terus ada mobile app-nya, backend, CDN, sama quiz service. Terus yang pertama alur prosesnya itu student membuka course dan memilih lesson. Jadi pertama itu sudah melakukan aksi open course lalu select lesson di mobile app. Terus mobile app itu mengirim permintaan ke backend. Backend mengembalikan metadata modul dan lesson. Selanjutnya jika lesson memiliki video maka backend meminta video ke CDN. CDN mengirimkan video stream ke mobile app. Lalu student dapat menonton video pembelajaran tanpa membebani server utama. Lalu student memulai quiz. Student menekan tombol start quiz, lalu mobile app mengirim request ke quiz. Backend meminta quiz service untuk membuat sesi quiz. Quiz service mengembalikan session ID, lalu backend mengirimkan soal quiz ke mobile app. Student mengirim jawaban, itu student menjawab soal dan menekan submit answer. Lalu mobile app mengirim post submit, lalu backend meneruskan jawaban ke quiz service untuk penilaian. Lalu untuk hasil quiz, quiz service mengembalikan hasil skor ke backend, backend mengirimkan result dan skor ke mobile app, lalu student dapat melihat nilai quiznya. Selanjutnya untuk sekuensi diagram instrukturnya ini, aktor dan komponennya itu ada instruktur, mobile app, backend, dan storage. Jadi yang pertama instruktur membuat course, yaitu memilih open create course, lalu mobile app mengirim metadata course ke backend. Lalu backend membuat course baru dan mengembalikan course ID. Selanjutnya instruktur mengunggah video lesson, yaitu instruktur memilih file video, mobile app mengunggah file langsung ke storage, lalu storage mengembalikan file URL sebagai lokasi video. Lalu menyimpan modul dan lessonnya. Backend menyimpan data lesson beserta URL video, backend mengirimkan satu sukses ke mobile app. Bisa di next. Oke, untuk kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan kelas, atribut, metode, serta relasi antar kelas. Jadi yang pertama itu ada kelas user, yaitu sebagai pengguna sistemnya. Biasanya ada user ID, email, password, name, role, dan profil foto URL. Lalu metodenya dia ada register, ada login. Relasinya itu satu user dapat bukan sebagai instruktur yang mengelola banyak course. Lalu ada satu user atau student yang dapat memiliki banyak enrollment. Jadi selanjutnya ada enum role digunakan untuk menentukan hak akses pengguna, yaitu ada tiga, student, instruktur, dan admin. Ini tuh membantu sistem membedakan fitur dan role setiap pengguna. Selanjutnya ada kelas course, yaitu untuk kursus atau mata pelajarannya. Jadi atributnya itu ada course ID, title, description, kategori, instruktur ID. Metodenya itu ada create, publish, terus relasinya itu course itu dibuat oleh
Satu course itu dibuat oleh satu instruktur, satu course memiliki banyak modul, satu course memiliki banyak enrollment. Lalu untuk kelas enrollment ini untuk mencatat hubungan antara student dan course. Jadi atributnya itu ada enrollment ID, course ID, user ID, enrolled at, and progress. Jadi relasinya itu setiap enrollment terkait satu user dan satu course digunakan untuk memantau kemajuan belajar student. Lalu ada kelas modul atributnya itu ada modul ID, course ID, title, dan order. Relasinya itu satu course memiliki banyak modul dan satu modul memiliki banyak lesson. Selanjutnya ada kelas lesson berisi materi pembelajaran yaitu atributnya ada lesson ID, modul ID, title, content, video URL, dan duration. Relasinya satu lesson dapat memiliki quiz atau assignment. Setiap lesson berada dalam satu modul. Selanjutnya ada kelas quiz, jadi digunakan untuk evaluasi berbentuk soal pilihan ganda. Jadi atributnya itu ada quiz ID, lesson ID, title, time limit, dan question. Jadi satu quiz memiliki banyak question, satu lesson memiliki 0 atau satu quiz. Kelas question, jadi ini untuk soal quiznya, atributnya ada question ID, quiz ID, text, type, option, dan correct option index. Jadi relasinya itu setiap question hanya memiliki satu quiz. Lalu ada kelas assignment untuk tugas yang harus dikumpulkan student yaitu ada assignment ID, lesson ID, title, dan due date. Relasinya itu satu lesson memiliki 0 atau satu assignment dapat memiliki banyak submission. Selanjutnya ada kelas submission yang untuk menyimpan hasil pengumpulan tugas student yaitu ada submission ID, assignment ID, user ID, value URL, dan grade. Relasinya itu satu submission terkait dengan satu assignment atau satu user. Selanjutnya bisa di next. Oke, IRD. IRD ini menggambarkan struktur basis data dan hubungan antara entitas pada sistem. Jadi yang pertama itu ada entity users. Entity users itu menyimpan data seluruh pengguna sistem baik sebagai student, instruktur, atau admin. Jadi atributnya itu ada user ID, email, password hash, name, role, profil foto, created ad. Relasinya itu kayak tadi, satu user memiliki dapat mengajar banyak course, student dapat memiliki banyak enrollment, dan satu user dapat membuat banyak submission. Lalu untuk entity course, untuk menyimpan informasi kursus atau mata pelajaran, atributnya itu ada course ID, title, description, kategori, instructor ID, created at. Relasinya itu satu course diajar oleh satu instruktur, satu course memiliki banyak modul, satu course memiliki banyak enrollment. Lalu ada entity modules untuk menyimpan pembagian bab atau topik dalam course, yaitu ada modul ID sebagai primary key, course ID, foreign key yang relasinya itu ke course, title, order index. Relasinya itu satu course memiliki banyak modules dan satu modul memiliki banyak lesson. Lalu ada entity lessons yang berisi materi pembelajaran. Atributnya itu ada lesson ID, primary key, modul ID, foreign key yang ngubung ke modules, ada title, content, video URL, dan duration seconds. Relasinya itu satu lesson memiliki quiz, satu lesson memiliki assignment. Selanjutnya ada entity quiz, yaitu menyimpan data quiz. Atributnya itu quiz ID, primary key, terus ada lesson ID foreign key yang nyambung sama lessons, title, time limit. Satu quiz memiliki banyak question dan satu lesson dapat memiliki satu quiz. Lalu ada identity question, menyimpan soal-soal quiz, ada question ID, quiz ID yang nyambung ke quiz, question, type, dan lain-lain. Relasinya itu question hanya terkait dengan satu quiz. Lalu ada entity assignment yang menyimpan banyak tugas, yaitu assignment ID, primary key, dan lesson ID, foreign key yang nyambung sama lesson. Dan ada title dan due date. Relasinya itu satu assignment dapat memiliki banyak submission. Selanjutnya ada submission yang menyimpan hasil pengumpulan tugas oleh student. Atributnya itu ada submission ID, primary key, assignment ID, foreign key yang nyambung sama assignment, user ID, foreign key yang nyambung sama user, dan ada variable grade submitted at. Jadi relasinya itu submission dibuat oleh satu user, setiap submission terkait dengan satu assignment. Lalu ada entity enrollment berfungsi untuk tabel penghubung antara user dan course, yaitu ada enrollment ID, primary key, user ID, foreign key ke users, course ID, foreign key ke course, enroll date, dan progress. Satu user dapat memiliki banyak enrollment dan satu course dapat memiliki banyak
enrollments. Bisa di next. Gimana ya, Kak? Ya, untuk selanjutnya ada apa? Metode pendekatan kita yaitu Agile Scrum Method. Itu yang pertama kita mengumpulkan daftar keseluruhan kebutuhan sistem yang dikumpulkan dari stakeholder. Lalu lalu kita menentukan item yang akan kita kerjakan untuk semua tim, lalu melakukan implementasi mulai dari coding, desain UI, dan juga integrasi fitur. Lalu kita mereview harian singkat untuk melakukan progress, obstacle, atau plan berikutnya. Lalu uji coba fitur yang sudah dibuat, lalu kita melakukan decision menentukan apakah fitur sudah bisa diterima atau belum. Lalu jika sudah, kita melakukan deploy ke release, dan lalu melakukan evaluasi tim internal, dan kita ulangi lagi langkahnya kembali di atas. Untuk selanjutnya ada ada sprint workflow. Di sini kita pertama dari product owner ke Scrum Master itu menyerahkan backlog, lalu dari Scrum Master ke development team itu memimpin sprint dan pembagian tugas, lalu dari development team kembali melakukan pengembangan fitur dan uji coba secara internal, lalu dari development team diberikan lagi ke Scrum Master memberikan laporan progress, lalu dari Scrum Master diberikan lagi ke Product Owner menyampaikan hasil sprint dan melakukan review, dan dari Product Owner kembali lagi ke Development Team untuk memberikan feedback untuk fitur. Kemudian ada rencana pengembangan yang dimulai dari tahap inisiasi proyek, yaitu penentuan tujuan ruang lingkup dengan perancangan awal aplikasi. Kemudian ada analisis dan kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem agar sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian ada tahap desain sistem, arsitektur alur proses, serta antarmuka aplikasi dirancang secara terstruktur. Kemudian ada tahap pengembangan yang dilakukan dengan mengimplementasikan desain ke dalam bentuk kode program. Kemudian ada pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi dan kinerja aplikasi berjalan dengan baik. Kemudian ada tahap akhir yaitu deploy dan dokumentasi, yaitu pendistribusian aplikasi ke user dan penyusunan dokumentasi teknis dan penggunaan sistem. Boleh, next. Kemudian ada metode pengujian, yaitu metode pengujian yang pertama black box testing, kemudian kedua fungsional testing, ketiga UI UX testing, keempat performance testing, dan kelima security testing, kemudian terakhir user acceptance testing atau UAT. Dengan link and servernya itu HTTPS, database menggunakan MySQL atau PostgreSQL, kemudian ada toolsnya yaitu Postman, Gmeter, Browser Dev Tools, dan Firebase atau FCM notifikasi. Boleh? Yep, itu saja dari kelompok kami yang telah memaparkan proposal proyek, mulai dari latar belakang sampai metode dan lingkungan pengujian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.